salam sejahtera untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami kelompok 2 untuk menghadiri presentasi kami hari ini tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kami melanjutkan presentasi ini, di sini kami akan mempresentasikan tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, konsep dan urgensi. Yang kedua, alasan mengapa diperlukannya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologi dan politik. Dan yang keempat, membangun argumen dan tantangan tentang dinamika. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi. Sebelumnya, perkenalkan untuk kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Irena Mererin. Saya Kisha Trinitya Sukamiski. Saya Raja Ilham Al-Hairi. Saya Hafizan. Saya Rio Al-Hakim. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kisha. Baik, yang pertama kita akan masuk ke dalam konsep dan urgensi. Yang pertama kita akan masuk ke dalam definisi konstitusi. Definisi konstitusi dibagi terdapat definisi secara umum dan secara etimologis. Definisi konstitusi secara umum adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Sedangkan secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Perancis yang memiliki arti membentuk. Arti membentuk ini adalah bisa dimaksud adalah dengan membentuk suatu negara. Terus ada juga konstitusi menurut pandangan para ahli. Yang pertama adalah menurut pandangan Lord Jeffreys, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi dan hak-haknya. Secara singkat, konstitusi menurut Lord James merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum dan menetapkan lembaga-lembaga yang tetap serta menetapkan hak-hak dan fungsi lembaga tetap tersebut. Lalu, menurut C.F. Strong yang menganut pandangan modern menamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan dari keduanya. Lalu kita akan masuk ke dalam fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi terdapat 3. Yang pertama, berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, yang berarti karena konstitusi adalah yang menetapkan struktur dasar pemerintahan, membatasi kekuasaan negara, dan melindungi hak-hak individu. Konstitusionalisme pada dasarnya adalah prinsip bahwa kekuasaan pemerintah harus diatur dan dibatasi oleh hukum. Lalu yang kedua ada membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang ketiga, menjamin hak-hak asasi warga negara dengan cara menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, dan menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak atas informasi. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Rio Al-Hakim. Kali ini saya akan memberikan alasan diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, yaitu ada 6 poin. Poin yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah, yaitu konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak warga negara. Poin yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia atau HAM. Nomor 3, memberikan pedoman. Konstitusi menjadi pedoman yang kuat dan relevan seiring dengan
perjuangan para pendahulu. Poin yang kelima, memberikan arahan untuk generasi penerus, yaitu konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa untuk mengemudikan suatu negara. Poin yang nomor 6, menjadikan syarat terbentuknya negara. Konstitusi merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Umumnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, artinya aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan lainnya. Sekian dari saya. Kali ini akan dilanjutkan dengan Irena. Baik, saya akan melanjutkan materi saya tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik. Yang pertama yaitu sumber historis. Sumber historis ada 3 poin. Yang pertama, pandangan Thomas Hobbes, yaitu manusia dalam keadaan alami cenderung bersaing dan mengkonsumsi, atau Homo homini lupus, ya, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lain. Yang kedua, kesepakatan sosial. Poin ini menjelaskan untuk menghindari konflik manusia membuat perjanjian sosial atau factum onionis dan menyerahkan kekuasaan kepada penguasa atau factum subjektionis. Poin yang ketiga, makna bagi konstitusi. Konstitusi dianggap sebagai perjanjian yang menjamin keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini terdiri dari 2 poin, yaitu kebutuhan sosial akan konstitusi. Masyarakat yang beragam membutuhkan aturan bersama untuk menyatukan berbagai kelompok sosial. Poin yang kedua, peran konstitusi dalam sosial, membangun keseimbangan dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat, yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai ketertiban dan kohesi sosial. Dan yang ketiga, sumber politik. Sumber politik ini mencakup 2 poin, yaitu yang pertama, konstitusi sebagai alat politik, mengatur tata pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Yang kedua, tujuan utama dalam politik. Yang pertama, memberikan kerangka untuk menjaga akuntabilitas pemerintah. Yang kedua, melindungi hak-hak dasar warga negara. Dan yang ketiga, memastikan keadilan dalam proses politik dan pemerintahan. Sekian dari materi tentang sumber histori, sumber sosiologis, dan sumber politik. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dijelaskan selanjutnya oleh Hafizah. Oja. Saya akan menjelaskan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998,
muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara NKRI 1945. Yang kedua, menghapus doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan kolusi dan nepotisme (KKN). Dan yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antar pusat dan daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan, krisis multidimensional. Tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintahan yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar NKRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Hafizan. Baik, poin yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi. Pada poin ini menjelaskan tentang esensi dan urgensi konstitusi, khususnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perubahan Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang berlangsung selama beberapa sidang MPR dari tahun 1999 sampai 2002 menghasilkan peningkatan dari bab 16 menjadi 21 bab dengan pembahasan pasal, ayat, dan aturan lainnya. Setelah perubahan tersebut, Undang-Undang NKRI 1945 mencakup 73 pasal dan memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konstitusi berperan mendasar dalam pembentukan negara dan merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan kekuasaan negara sebagai hukum tertinggi. Undang-Undang NKRI menjadi sumber hukum menentukan hierarki dan keabsahan peraturan di Indonesia. Setiap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang NKRI dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Pentingnya konstitusi ini juga tercermin dalam pengaturan pajak, di mana pasal 23A Undang-Undang NKRI 1945 mengatur bahwa pajak dan penguatan lainnya bersifat wajib bagi keperluan negara. Penerimaan pajak merupakan bagian dasar dari pendapatan negara dan digunakan untuk memuat program pemerintah, termasuk substitusi untuk masyarakat dan pembangunan fasilitas umum. Pada akhirnya, pajak yang menyediakan masyarakat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat ketidakpuasan terkait transparansi penggunaan pajak yang terkadang menimbulkan pertanyaan penting tentang apa manfaat nyata dari pajak. Poin ini menekankan pentingnya kesadaran
kita sebagai warga negara dalam membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional, serta pentingnya pemerintah menjaga transparansi dalam akumulasi anggaran dari pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Satu, oke. Perkenalkan, nama saya Naya Natasha. Saya perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tolong yang bagian tadi, yang materi keempat. Slide keempat. Materi keempat. Tolong simpulkan mengenai pembangunan argumen dan tantangan tentang Indonesia. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Naya. Ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Vito. Saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika tidak ada konstitusi, dan tolong dijelaskan. Terima kasih. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Dani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Menurut kalian, konstitusi dalam artian luas kan di sini itu merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis kan. Nah, menurut kalian tuh konstitusi itu apa? Jelaskan. Baik, terima kasih. Berikan kelompok kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Iya. Oke. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari saudari Leti, yaitu tentang pertanyaannya, menurut kalian konstitusi dalam artian luas konstitusi adalah, yang akan dijawab oleh Hafizah. Baik, konstitusi merupakan hukum tertinggi yang ada di suatu negara, yang menjadi landasan utama bagi suatu negara. Hukum tersebut tidak dapat diubah. Maksudnya, hukum tersebut menjadi fondasi, landasan awal untuk menetapkan struktur dan fungsi suatu pemerintah. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila, yang mana fungsi utama pemerintahan yaitu hak-hak setiap warga negara serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antar pemerintah dan rakyatnya. Sekian yang bisa saya jawab. Saya kira, terima kasih. Bagaimana saudari Leti, apakah sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Kami akan 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari Vito, yaitu pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika tidak ada konstitusi? Yang akan dijawab oleh saudara. Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Vito. Apa pentingnya konstitusi? Ya. Pentingnya konstitusi. Kami akan menjawab pertanyaan dari Vito. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika tidak ada konstitusi? Jadi jawabannya, jadi kita ambil dari makna konstitusi, yaitu hukum dasar dari suatu negara yang tertinggi. Jika tidak ada konstitusi atau hukum dasar,
maka masyarakat akan berbuat semena-mena di suatu tempat. Maka dari itu pentingnya konstitusi tersebut. Terima kasih. Apakah sudah jelas untuk saudara Vito? Oke, sudah jelas. Oke, terima kasih Vito. Oke. Yang terakhir kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Naya, yaitu simpulkan tentang membangun argumen dan tantangan dinamika yang akan dijawab dan dijelaskan oleh Keisha. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naya. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Krisis ekonomi dan moneter ini termasuk ke dalam tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia. Cara menyikapi kondisi ini adalah pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Pada awal era reformasi pertengahan 1968, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Oke. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan saya. Semoga bisa dimengerti. Cut.